Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1. Di antara pernyataan berikut ini, manakah yang bukan merupakan penjelasan yang tepat tentang evaluasi hasil belajar? A. Evaluasi hasil belajar menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. B. Evaluasi belajar menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. C. Tujuan utama evaluasi belajar adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. D. Penggunaan hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar sebagai dasar pendiagnosaan kelemahan dan keunggulan peserta beserta sebab-sebabnya. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman. Yang bukan yaitu evaluasi hasil belajar menetapkan baik buruknya proses dari kegiatan pembelajaran. Adapun penjelasannya singkatnya, evaluasi hasil belajar yaitu menetapkan baik buruknya hasil dari kegiatan pembelajaran. Jadi bukan proses ya teman-teman. Adapun tujuan utamanya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik. Nah, ini tingkat keberhasilan yang dicapai oleh peserta didik setelah mengikuti suatu kegiatan pembelajaran. Lalu diagnostik dan pengembangan penggunaan hasil dari kegiatan evaluasi hasil belajar sebagai dasar pendiagnosaan kelemahan dan keunggulan. Nah, ini dasar pendiagnosaan kelemahan dan keunggulan peserta didik beserta sebab-sebabnya. Menurut Ari Kunto dalam Dimyati dan Mujiono tahun 2009. Nomor 2, secara sosiologis, fungsi evaluasi adalah untuk A. Mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. B. Mengetahui prestasi belajarnya sehingga ia merasakan kepuasan dan ketenangan. C. Membantu guru dalam menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapannya masing-masing. D. Mengetahui strategi pembelajaran yang efektif bagi peserta didik. Tentu jawaban yang tepat adalah A ya teman-teman, mengetahui apakah peserta didik sudah cukup mampu berkomunikasi dan beradaptasi dengan seluruh lapisan masyarakat dengan segala karakteristiknya. Nomor 3, evaluasi hasil belajar bagi peserta didik tunadaksa harus memperhatikan hal-hal berikut ini, kecuali A. Mampu menyediakan beberapa kemungkinan bagi peserta didik untuk memberikan respon, jawaban, mengekspresikan keinginannya. B. Menggunakan bahasa sederhana. C. Materi tes dan penilaian diupayakan setingkat dengan peserta normal apabila memungkinkan. D. Memberikan pertanyaan pilihan ganda dan esai. Nah, yang bukan itu D ya teman-teman, memberikan pertanyaan pilihan ganda dan esai. Ini tidak tepat. Nomor 4,
teknik penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu disebut dengan A. Penilaian proyek, B. Penilaian diri, C. Penilaian portofolio, atau D. Penilaian praktik. Nah, tentu kumpulan informasi ini yaitu dari penilaian portofolio. Jawaban yang tepat adalah C. Adapun penjelasannya, data penilaian portofolio yaitu peserta didik didasarkan dari hasil kumpulan informasi yang telah dilakukan oleh peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Komponen penilaian portofolio meliputi yang pertama catatan guru, yang kedua hasil pekerjaan peserta didik, dan yang ketiga profil perkembangan peserta didik. Nomor 5, 3 hal berikut ini yang merupakan aspek yang perlu diperhatikan guru dalam penilaian proyek, kecuali A. Kemampuan pengelolaan, B. Kesinambungan, C. Relevansi, D. Keaslian. Yang mana teman-teman? Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, kesinambungan. Nomor 6, dasar dari pelaksanaan program pembelajaran remedial adalah A. Permendikbud nomor 60 tentang standar proses nomor 60 tahun 2012, B. Permendikbud 65 tentang standar proses nomor 66 tahun 2013, C. Permendiknas nomor 60 tahun 2000, D. Permendiknas nomor 60 tahun 2001. Jawaban yang tepat adalah B ya teman-teman, Permendikbud 65 tentang standar proses yaitu nomor 66 tahun 2013. Jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya, urgensi program pengayaan berdasarkan Permendikbud nomor 54, 64, 50, 65, 66, dan 67 tahun 2013. Pada dasarnya menganut sistem pembelajaran berbasis aktivitas atau kegiatan kompetensi sistem pembelajaran tuntas. Nomor 7 di bawah ini merupakan prinsip-prinsip program remedial, kecuali A. Adaptif, B. Interaktif, C. Menggunakan satu metode, D. Pelayanan sepanjang waktu. Yang bukan itu C ya teman-teman, menggunakan satu metode. Adapun penjelasannya, prinsip yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran remedial sesuai dengan sifatnya sebagai pelayanan khusus antara lain adaptif, interaktif, fleksibilitas dalam metode pembelajaran dan penilaian. Jadi tidak hanya satu metode ya teman-teman. Lalu pemberian umpan balik sesegera mungkin dan pelayanan sepanjang waktu. Nomor 8, yang termasuk salah satu dari 3 identifikasi permasalahan pembelajaran adalah A. Materi ajar, B. Karakter guru, C. Penyusunan soal ujian, D. Jam mengajar. Tentunya materi ajar ya teman-teman, A. Jawaban yang tepat. Nomor 9, yang dimaksud dengan program pengayaan adalah A. Mengadakan jam pembelajaran melebihi kurikulum yang ditentukan. Ini jam pelajaran enggak ya teman-teman? Lalu memberikan tambahan pengalaman bagi peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar. Nah, ini bisa ya teman-teman. Kita simpan dulu. C. Memberikan ujian tambahan bagi peserta didik yang mendapatkan skor ujian paling tinggi di kelasnya. D. Memberikan materi yang sama dengan metode atau strategi pembelajaran yang berbeda. Ini apa gunanya jika masih materinya sama ya teman-teman? Nah, jadi yang tepat yaitu memberikan tambahan pengalaman, bukan ujian tambahan ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah B, memberikan tambahan pengalaman bagi peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar. Adapun penjelasannya, program pengayaan dapat diartikan memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Nomor 10,
Berikut ini merupakan jenis-jenis program pengayaan kecuali: A. Kegiatan eksploratory, B. Keterampilan proses, C. Pemecahan masalah, D. Pengerjaan soal ulang. Nah, ini yang bukan ya teman-teman, pengerjaan soal ulang. Adapun penjelasannya jenis-jenis program pengayaan. Yang pertama, kegiatan eksploratory yang masih terkait dengan kompetensi dasar yang sedang dilaksanakan yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian yang dimaksud contohnya bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan, uji coba yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Lalu, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Ini keterampilan proses ya teman-teman. Lalu yang ketiga, pemecahan masalah yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.